going to stand around here all day? Or are we going to fight? Halo guys, selamat datang di Koko Dongeng Channel. Penasaran dengan alur film seru apa yang akan Koko Dongeng bahas kali ini? Nah, kali ini Koko Dongeng akan mengajak kalian untuk menelusuri kehebatan film yang dirilis pada tahun 2014, yakni Kingsman: The Secret Service. Meskipun sudah beberapa tahun lalu sejak rilisnya film ini, tapi film ini menghadirkan sensasi yang sangat menghibur, bahkan untuk ditonton saat ini. Dalam ceritanya, kita akan dibawa ke dunia mata-mata yang penuh dengan misteri. Dan yang lebih menariknya lagi, agen ini terbukti lebih misterius daripada agen FBI. Kingsman: The Secret Service ini menggambarkan petualangan seru seorang agen muda yang terlibat dalam misi yang luar biasa, dipandu oleh mentor yang berpengalaman juga. Dengan aksi yang spektakuler, teknologi canggih, dan twist cerita yang tak terduga, film ini berhasil menciptakan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Daripada tambah penasaran, let's start the popcorn party. Film ini dimulai dengan adegan sebuah camp pelatihan agen misterius yang tengah menjalankan misi pelatihan. Sebuah helikopter terlihat melakukan aksi tembak-menembak di gurun pasir wilayah Timur Tengah. Helikopter tersebut kemudian membawa pasukannya ke sebuah kastil untuk melakukan interogasi terhadap seorang tawanan. Di sana, 4 pasukan sedang mengorek informasi dari tawanan tersebut. Shit. How did I fucking miss it? I'll deal with this mess personally. Namun sayangnya, salah satu dari mereka tewas karena melindungi rekannya dari bom bunuh diri tawanan tersebut. 3 pasukan yang selamat bernama Harry, Merlin, dan James, yang baru saja diberi gelar Lancelot. Welcome to Kingsman, Lancelot. Sir. Sebagai seorang mentor, tentunya Harry merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan berjanji untuk menangani masalah itu sendirian. Suatu hari, Harry mengunjungi rumah rekannya yang tewas itu untuk memberitahu istrinya tentang kematian suaminya. I don't want your help. Karena ditolak oleh sang istri, Harry memberikan medali kehormatan kepada Exy, yang merupakan anak dari rekannya yang tewas itu. Medali tersebut dapat digunakan oleh keluarga tersebut untuk meminta bantuan dengan menghubungi nomor yang tertera di belakang medali, serta menyebutkan password yang diberikan. 17 tahun pun berlalu. Di sebuah rumah yang tertutup salju di Argentina, seorang profesor bernama Arnold ditahan dan diinterogasi oleh sekelompok pria pelontos. Tiba-tiba, Lancelot datang untuk menyelamatkan profesor tersebut. Pertempuran pun terjadi. Lancelot berhasil mengalahkan kelompok tersebut dengan keahliannya seperti Lancelot di Mobile Legends. Adegan berakhir dengan Lancelot membunuh seorang penjahat pelontos yang membawa rak. Ketika hendak meminum arak tersebut, pintu depan rumah kembali diketuk. Kali ini giliran Lancelot yang bersiap membukakan pintu tersebut. Namun, sebelum pintu itu terbuka sepenuhnya, Lancelot tiba-tiba membeku. Tanpa disadari, tubuhnya telah terpotong. Pelakunya adalah seorang wanita dengan alat pemotong di kakinya. Ternyata, yang tiba kali ini adalah Valentine. Ia merupakan pemimpin dari wanita yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Dan ia juga merupakan ketua dari kelompok pelontos tersebut. I mean, literally, I see one drop of blood, that is me done. I'm like, ugh. Valentine mengidap penyakit yang unik, di mana ia tidak tahan terhadap darah dan kekerasan. Cukup melihat darah sedikit saja, ia langsung merasa mual dan muntah sejadi-jadinya. Kedatangan Valentine kali ini bertujuan untuk membujuk Profesor Arnold untuk bekerjasama dengannya. Tidak jelas apa yang dirancanakan Valentine pada saat itu. To the shop, please. Scene berpindah ke London, di mana Harry berada di dalam sebuah mobil untuk menuju ke sebuah toko pakaian bernama Kingsman. Ia pergi ke sana dengan tujuan untuk bertemu dengan temannya Arthur. Saat tiba, Harry menemui Arthur yang sudah menunggu di sebuah meja makan besar dan panjang. Lancelot was an outstanding agent and a true Kingsman. He will be sorely missed.
Ternyata di meja makan tersebut sedang berlangsung pertemuan virtual para agen Kingsman yang membahas tentang kematian agen Lancelot. Serta pembahasan itu merencanakan perekrutan agen baru. Sebelum selesai dari pertemuan itu, Merlin datang untuk membahas misi mata-mata agen Lancelot sebelumnya. So he executed a solo rescue mission which failed. This is his last transmission. Pembahasan itu terkait kelompok yang dicurigai melakukan eksperimen senjata biologis. Pada akhir pembicaraan, Harry ditugaskan untuk melanjutkan misi Lancelot sebelumnya. The world is changing. There's a reason why aristocrats developed weak chins. Setelah 17 tahun berlalu, Exi tumbuh menjadi pria tampan. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama ibu dan ayah tirinya. Ia disuruh membeli tisu oleh ibu dan ayah tirinya, namun terjadi sedikit cekcok antara Exi dan ayah tirinya di sana. Exi menceritakan kejadian sebelumnya kepada teman-temannya di sebuah bar tua dekat rumahnya. Tanpa disengaja, salah satu temannya menunjuk muka seorang pria yang ada di bar tersebut. Ternyata pria itu adalah seorang anak buah dari ayah tirinya. Merasa kesal, orang itu pun mulai berdiri dan menghampiri Exi. Leave. What? I'm sorry about that, bruv. Exi pun mengalah dan tidak mau mencari masalah dengan orang-orang yang ada di sana. Namun sesaat setelah ia pergi, ia masih saja sempat untuk mencuri kunci mobil pria itu. Mungkin karena pengaruh kenakalan remaja, Exi dan teman-temannya memberikan pelajaran kepada pria itu dengan cara membawa mobilnya kabur. Namun, di sini Exi tertangkap polisi saat kabur dari pria itu dan akhirnya berada di kantor polisi. Exi terancam di penjara selama 18 bulan lamanya karena perbuatannya itu. Now you can start giving me some names of the boys you were with, or you go down. Di tengah itu, ia teringat kembali bahwa medali kehormatan bisa menyelamatkannya. Ia menelepon nomor yang tertera di belakang medali tersebut. Wait. Oxford's not bros. Dengan menyebutkan password yang diberikan, Exi pun berhasil keluar dari ancaman itu. Harry sudah menunggu Exi di depan kantor polisi lalu mengajaknya ke sebuah bar tak jauh dari sana. Harry bercerita bahwa ia berhutang budi kepada ayah Exi karena telah menyelamatkan nyawanya dulu. But my dad saved your life, yeah? The day your father died, I missed something. And if it weren't for his courage, my mistake would have cost the lives of every man present. Pada saat itu, Exi pun bercerita tentang bagaimana kehidupannya hancur saat bersama ayah tirinya. Tiba-tiba, pria yang mobilnya dicuri oleh Exi kembali muncul dan mulai menyerang Exi. Mau tidak mau, Harry terlibat dalam perkelahian di sana. Are we going to stand around here all day? Or are we going to fight? Harry dengan santainya membantai gerombolan pria yang ada di sana dengan hanya bermodalkan payung. Exi pun melongo dan terkesima menyaksikan kehebatan Harry. Setibanya di rumah, Exi langsung dicekik lalu diancam oleh ayah tirinya untuk memberitahu siapa pria yang membantai anak buahnya itu. Karena dititipi pesan untuk tidak membocorkannya, Exi tetap mengelak dan tidak membocorkan identitas Harry kepada ayah tirinya itu. Saking kesalnya, ayah tirinya kembali mengancam dengan lebih ekstrim menggunakan golok. I have enough evidence on your activities to have you locked up for the rest of your life, Mr. Dean. Namun, aksinya dihentikan oleh Harry yang memantau dari kejauhan menggunakan alat pelacak yang dipasangkannya di baju Exi. Harry mengancam akan memenjarakan ayah tiri Exi apabila melanjutkan aksinya, dan memberitahukan Exi untuk bertemu di sebuah titik yang ditentukan. Sesaat akan pergi, Exi kembali dihadang oleh anak buah ayah tirinya yang tidak kapok-kapok itu. Dengan keahlian parkour, Exi melompati bangunan-bangunan untuk kabur dari kejaran anak buah ayah tirinya dan segera menuju lokasi yang diperintahkan oleh Harry. Lokasi yang dituju adalah toko penjahit yang merupakan markas cabang dari organisasi yang bernama Kingsman. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Exi, A Kingsman agent. Like a spy. Of sorts. Interested? You think I've got anything to lose? Harry mengajaknya bergabung dan mengikuti seleksi agen Kingsman yang akan dilaksanakan di markas pusat. Markas cabang ini ternyata terhubung ke markas pusat melalui kereta bawah tanah super cepat yang memungkinkan para agen untuk berpindah-pindah posisi.
Sesampainya di markas pusat, Exi kembali terkesima oleh kemegahan markas itu, di mana banyak sekali fasilitas tempur terpajang di sana. Untuk menjadi agen Kingsman resmi, Exi harus mengikuti camp pelatihan dan seleksi yang ketat. Incidentally, if you break, will result in you and your next of kin being in that bag. Seleksi pertama dimulai saat malam tiba, saat di mana para calon agen telah tertidur pulas. Tiba-tiba air mengalir masuk ke dalam ruangan, merendam semua isi ruangan itu. Masing-masing calon agen memiliki caranya untuk kabur, dan yang anehnya adalah Exi berpikir berbeda. Ia mencari cara untuk keluar dari situasi itu. Melihat sebuah cermin yang tampaknya aneh, Exi memutuskan untuk memukul kaca itu hingga pecah. Di saat yang sama, Meryl muncul untuk menilai tindakan dari para calon agen itu. Dalam suatu malam yang sama, terlihat Valentine berusaha meyakinkan seseorang tentang rencana yang akan dijalankannya. Ia menjelaskan asal-usul rencananya tersebut. Yo, man, you know me. Money's not my issue. Nobody told me to try and save the planet. I wanted to. Namun, ada yang aneh. Lokasi Valentine tampaknya berdekatan dengan markas pusat Kingsman. Seiring bergantinya malam menjadi pagi, Harry berada di sebuah ruangan kelas di salah satu universitas yang ada di London. Ia tampak menunggu seseorang di sana, dan benar saja, orang yang ditunggu adalah Profesor Arnold, yang sebelumnya telah diculik dan dibebaskan oleh Valentine. I suggest you tell me who kidnapped you and why they let you go. I have no idea what to talk. Harry mengancam Arnold untuk mengaku dan membocorkan siapa dalang di balik kematiannya Lancelot. Saat Arnold hendak membocorkan rahasia itu, tiba-tiba kepala Arnold meledak tepat di depan muka Harry. Harry pun terpental keluar dari kelas tersebut dan memerlukan perawatan hingga benar-benar pulih. Jadi tampaknya Valentine ini memantau dari kejauhan dan meledakkan chip yang terimplan di kepala Arnold untuk membungkamnya. Mengetahui bahwa rencananya sedang diawasi, ia memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat jalannya rencana. We need to speed things up. Bring the product release forward. And speeding it will cost a fortune. Just get it done. Scene menampilkan Exi yang terus berjuang untuk lulus seleksi agen Kingsman. Hari itu, Merlin memerintahkan para calon untuk merawat dan melatih seekor anjing dengan tujuan memperkuat rasa kerjasama tim. Anjing itu pun mulai menemani latihan para calon agen selama seleksi. Merlin said we're not allowed to hold you. Bollocks. Selama pelatihan, Exi mendapatkan hinaan dari rekan-rekannya karena bukan berasal dari kampus terbaik yang ada di London. Ujian selanjutnya pun dimulai. Para calon agen ditugaskan untuk terjun dari ketinggian dan mencapai suatu titik sambil menghindari radar. Merlin mengumumkan bahwa dari ke-6 calon agen, salah satunya tidak mendapatkan parasut. Kingsman agent needs to be able to solve problems under pressure, like what to do when one of your group has no parachute. Inilah saat di mana kerjasama tim diuji kembali. Satu persatu mulai membuka parasut terlebih dahulu karena ketakutan, menyisakan Exi dan Roxy saja. Setelah berjuang berduaan, akhirnya mereka pun selamat meskipun terlambat membuka parasut. Hanya 3 dari para calon agen yang dinyatakan lolos pada ujian itu, yaitu Exi, Roxy, dan Charlie. Kemudian, ujian berikutnya pun dimulai, di mana mereka ditugaskan untuk menangkap seorang wanita di tengah party. Ketiganya bergegas ke sana dengan rencana untuk merayu wanita tersebut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa minuman yang mereka konsumsi mengandung obat bius. Rohypnol, or even something stronger. Satu persatu dari mereka pun dibawa ke sebuah rel kereta untuk diinterogasi tentang atasan mereka. Exi tetap kukuh pada pendiriannya untuk tidak memberikan informasi tersebut. Respon yang sama diberikan oleh Roxy, namun berbeda dengan Charlie. Pada saat itu, Roxy dan Exi saja yang berhasil lolos dari ujian tersebut. Pada saat yang sama, rencana Valentine pun mulai berjalan. Ia memproduksi secara massal SIM card ponsel dengan dalih internet gratis bagi mereka yang menggunakan SIM card tersebut. Valentine mengumumkan melalui televisi dan internet dengan presentasi yang sangat baik agar para penonton terpikat oleh gagasannya tersebut. Free calls, free internet for everyone. Semua orang pun berdecak kagum. Di sisi lain, Harry, Merlin, dan Exi menyaksikan cuplikan itu
dan menyimpulkan bahwa ada sebuah chip khusus yang diimplan ke belakang telinga orang-orang yang memiliki hubungan dengan Valentine. Hal ini diperkuat oleh tayangan detik-detik kepala Arnold yang meledak. Mereka pun membuat rencana untuk bertemu langsung dengan Valentine melalui gala dinner yang akan diselenggarakan. Namun, khusus untuk misi ini, Harry saja yang akan langsung turun tangan. I think Mr. Valentine and I should have a tete-a-tete. He's having a gala dinner next week. I'll get you an invitation. Hari gala dinner pun tiba. Namun ada yang aneh. Hanya Harry yang hadir di sana. I'm awfully sorry. I seem to have my dates muddled up. Oh, no. I canceled the gala because of you. Ternyata Valentine membatalkan acara tersebut dan mengkhususkan undangannya kepada Harry karena sumbangannya lebih daripada yang lain. Dinner itu pun terkesan aneh dengan hidangan Happy Meal dari McD. You like spy movies, Mr. DeVille? Keduanya saling mencurigai satu sama lainnya. Harry berhasil meninggalkan rumah Valentine, tetapi dengan cerdiknya, Valentine memasukkan chip berbentuk gel ke dalam minuman Harry, lalu ia berhasil melacaknya selama 24 jam penuh. Esok harinya, Harry menghadap Arthur untuk memberikan laporan penyelidikannya selama berada di rumah Valentine. Di sini Arthur juga memberikan laporan hilangnya putri Skandinavia yang kemungkinan juga diculik oleh Valentine. Sebelum menghadapi hujan akhir, Harry dan Exy sempat menghabiskan waktu berdua dengan membeli setelan jas yang akan digunakannya sebagai agen Kingsman. Namun, di toko itu, Harry kembali bertemu dengan Valentine. Valentine mengenakan gaya berpakaiannya saat itu dan Harry memberikan saran untuk mencoba menggunakan topi yang senada dengan setelan jas yang dikenakannya. Hujan akhir pun dimulai. Hujannya sangat sederhana. Roxy dan Exy masing-masing disuruh untuk membunuh anjing peliharaan mereka. Namun, hanya Roxy yang berhasil melaksanakan tugas itu, dan ia langsung diberikan gelar Lancelot. Exy yang masih naif gagal melaksanakan ujian itu dan dikembalikan ke rumahnya. Welcome to Kingsman Lancelot. Sesampainya di rumah, Exy melihat ibunya yang memiliki luka lebam di matanya. Tanpa ragu, Exy ingin memberi pelajaran kepada ayah tirinya. Ia mencuri sebuah mobil taksi dan menuju tempat nongkrong ayah tirinya. Sebelum membalaskan luka ibunya itu, mobil itu tiba-tiba bergerak sendirinya ke suatu tempat. Kembali lagi, itu ternyata ulah Harry yang mengendalikan mobil tersebut dengan iPad miliknya. Tak lama kemudian, Harry mendapatkan panggilan mengenai gerak-gerik Valentine yang berhasil melacak melalui topi yang direkomendasikan Harry sebelumnya. Rencana uji coba Valentine akan dilaksanakan di sebuah gereja di daerah Kentucky, Amerika. Dengan pesawat jetnya, Harry tiba di gereja itu dan mendengarkan khotbah yang ada di sana. Ternyata, dari jarak 300 meter, Valentine mulai menjalankan aksinya dan mengirimkan sinyal-sinyal ke HP orang yang ada di sana. Seketika orang-orang di sana menjadi anarkis. Mau tidak mau, Harry membantai semua orang yang ada di sana dengan pistol mungilnya. Ternyata, Harry melakukan itu karena terpapar radiasi sinyal tersebut. What did you do to me? I had no control. Valentine muncul dan mengungkapkan bahwa itu ada radiasi yang dapat memicu agresi di alam bawah sadar dan membuat seseorang menjadi tak terkendali. Nampaknya, Valentine ingin memisahkan orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Di akhir pembicaraan, Valentine membunuh Harry. Melihat kejadian itu, langsung saja Exy menemui Arthur di kantor cabang Kingsman. Arthur menyambutnya lalu mempersilahkan Exy untuk ikut dalam tradisi minum untuk menghormati kematian Harry. Namun di sini Exy melihat adanya keanehan. Terdapat bekas luka jaritan di belakang telinga Arthur. Dengan cepat, ia menukarkan cawan tersebut dan benar saja cawan itu sudah berisi racun mematikan. Arthur tewas seketika setelah meminum cawan yang berisi racun itu. You dirty little fucking... Lalu, Exy melaporkan kejadian ini kepada Lancelot dan Merlin. Mereka seakan terpukul oleh kenyataan. Merlin dengan sigap membuat rencana untuk membatalkan rencana Valentine dengan pembagian peran di setiap orang. We're going to take out one of Valentine's satellites. We're going to break the chain, stop the signal.
Lancelot ditugaskan untuk pergi ke angkasa dengan tujuan menembakkan misil ke arah satelit Valentine. Exi menyusup ke bunker tempat persembunyian Valentine dan para elit global. Sementara itu, Merlin mengarahkan keduanya. Yes, I am. Stay focused. Lancelot, you're doing great. Singkat cerita, mereka mencapai tujuannya masing-masing. Exi langsung bergegas mencari laptop untuk memberikan Merlin akses internet. Setelah terhubung dengan internet, Merlin memberikan aba-aba penembakan misil kepada Lancelot. Namun saja, sebelum menembakkan misil, balon udara yang dinaiki Lancelot meledak, menyisakan satu balon saja. Ini membuatnya kehilangan keseimbangan untuk menembak. Namun dengan tenang, Lancelot berhasil meluncurkan misil untuk menghancurkan satelit itu. Selanjutnya, situasi menjadi tegang karena Exi ketahuan sebagai penyusup di dalam. Valentine mengubah waktu peluncuran radiasinya menjadi 2 menit. Dalam 2 menit inilah, Exi mencoba kabur dari dalam ruangan menuju ke arah Merlin. Sedangkan Lancelot berjuang untuk sampai ke permukaan tanah. Radiasi dapat dihentikan menjelang detik-detik akhir karena salah satu satelit Valentine hancur. Oh no, there's no way I can hack past that. Namun ini bukanlah akhir. Ternyata untuk keluar dari situasi ini memerlukan sistem keamanan biometrik dari Valentine. Sesampainya Exi di pesawat, ia terpaksa harus balik lagi untuk mengambil password biometrik itu. Rupanya, rencana Valentine tak berhenti sampai di sana. Ia menggunakan satelit lain untuk melanjutkan rencananya itu. Waktu yang dimiliki Exi pun semakin berkurang. Belum lagi, pasukan Valentine mulai berbondong-bondong datang menghampirinya. Di saat terdesak, tanpa sengaja ia bertemu dengan putri Skandinavia yang hilang dan memiliki ide untuk menggunakan chip implan yang didapatnya dari Arthur untuk membalikan keadaan. Merlin pun sangat cerdas. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh Exi. Ia bergegas meretas sistem chip tersebut dengan kecepatan tinggi. Sebelum mereka tertangkap oleh pasukan Valentine, chip itu pun berhasil diretas dan Merlin mengeluarkan ultinya. Yes, please. Semua orang yang memiliki chip di belakang telinganya meledak dan hancur terurai ke mana-mana. Ternyata, Valentine sangat cerdas. Ia tidak menanamkan implan itu ke dirinya sendiri. Rencana Valentine pun berhasil dijalankan. Semua orang di dunia menjadi gila. Aksi anarkis terjadi di mana-mana. Exi yang masih berada di dekat putri itu pun berjanji untuk kembali menyelamatkannya dengan satu syarat. Setelah disetujui, ia pergi meninggalkan putri itu untuk mengalahkan Valentine terlebih dahulu. Sesampainya Exi di sana, ia menembak dengan cepat ke arah ruang kendali. Dan langsung saja anak buah Valentine menyerang balik Exi. Pertarungan dasar itu pun berhenti, dimenangkan oleh Exi menggunakan sepatu beracun yang berhasil mengenai tangan anak buah Valentine itu. Untuk serangan akhir, Exi melemparkan pedang tepat ke arah Valentine. Pedang itu pun menancap tepat di dada Valentine. Dan pada akhirnya bencana itu pun berakhir. Oh iya, tidak lupa dengan janji sang putri, Exi kembali ke tempat putri itu berada lalu menagih janjinya itu. Gokil banget kan kisah para agent di film Kingsman ini. Dan kalian tahu nggak kalau ternyata film ini sudah menghadirkan 3 seri yang nggak kalah gokilnya juga loh. Oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau kalian punya film seru yang ingin Koko Dongeng bawakan, tinggalkan requestan kalian di kolom komentar ya. Koko Dongeng akan dengan senang hati menjadikan bahan cerita untuk pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih sudah ikut dalam Popcorn Party kali ini. It's me Koko Dongeng. See you in another Popcorn Party. Bye-bye.